Oke, baiklah adik-adik. Adik-adik sudah berdiskusi mengenai pretest yang sudah kita laksanakan tadi malam. Di sini kita akan membahas sedikit, memberikan penguatan sedikit mengenai sudut dan aplikasinya. Jadi, sudut itu apa sih? Jadi kalau adik-adik lihat, di sebelah kanan ini ada dua sisi yang membentuk sudut. Nah, sudut bidang XOP ini dibentuk oleh dua garis OX dan OP. Titik O disebut sebagai puncak, sementara garis-garis di sampingnya ini disebut sebagai sisi sudut. Nah, secara umum, sudut bidang dapat dihasilkan dengan memutar suatu sisi dari posisi awal OX-nya ke posisi akhir OP. Dengan demikian, OX merupakan sisi awal, sedangkan OP ini merupakan sisi akhir sudut. Jadi ketika OX ini diputar, seret, dia akan membentuk sudut bidang XOP. Nah, suatu sudut itu dikatakan positif jika arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Contoh di gambar A ini, dari sisi awal OX ke sisi akhir OP, sisi-sisi ini, sisi OX ini diputar berlawanan arah jarum jam, sehingga sudutnya dikatakan positif. Sedangkan negatif jika arah putarannya searah jarum jam, yaitu di gambar B. OX diputar ke OP, sehingga arah putarannya searah jarum jam, maka sudut yang dibentuk itu dikatakan negatif. Nah, ada lagi ini putarannya lebih dari 360 derajat. Nah, ini karena berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya dikatakan positif. Ya. Selanjutnya untuk pengukurannya, 1 derajat didefinisikan sebagai pengukuran sudut pusat yang menyapu busur lingkaran sebesar 1/360 keliling lingkaran. Jadi karena satu putaran itu penuh adalah 360 derajat, maka 1 derajatnya adalah 1 bagian dari 360 tadi. Berikutnya, 1 menit itu merupakan 1/60 derajat. Karena 1 sekon adalah 1/60 menit, maka 1 sekon itu adalah 1/3600 dari 1 derajat, atau 1/60 dikalikan dengan 1/60. Berikutnya ada lagi 1 radian, yang merupakan pengukuran sudut pusat yang disapu oleh busur dari lingkaran sebesar jari-jari lingkaran. Atau kalau misalnya kita bicara tentang lingkaran satuan nanti, maka 1 radian adalah pengukuran sudut pusat yang disapu oleh busur lingkaran sebesar 1 jari-jari tadi, 1 satuan. Kita coba ya adik-adik, ini ada latihan soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1 ini kita diminta untuk mengubah dari derajat ke radian. Untuk nomor 2 kita diminta untuk mengubah radian ke derajat. Di sini untuk nomor 1, saya akan membahas nomor 1C. Untuk 1ABD silakan dicoba. Dan untuk nomor 2, saya akan mencoba mengerjakan nomor 2B, sedangkan ACD silakan adik-adik coba. Nanti kalau ada kesulitan, bisa saling berdiskusi di kolom komentar yang tersedia di Google Classroom. Oke, kita coba dulu nomor 1C ya adik-adik. 165,7. Oke. Datanya adalah 165,7 derajat. Ini akan kita ubah ke radian. Berarti apa yang harus kita lakukan? Di sini akan kita bagi dulu dengan 2pi radian. Kenapa? Karena kita tahu 360 derajat itu ekivalen dengan 2pi radian. Berarti 1 derajat adalah 2pi per 360 radian atau pi per 180 radian. Berarti kalau mau kita ubah ini ke radian, cukup kita kalikan dengan pi per 180 radian. Dan di sini akan kita dapatkan sebesar 2,8926 radian. Silakan dicoba dicek di kalkulatornya masing-masing apakah benar
didapatkan bahwa 165,7 derajat itu bersesuaian dengan 2,892. Ya, di sini saya dapatnya 2,89 sekian ya, tergantung pembulatan masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan coba mengubah nomor 2B dari radian ke derajat. Nah, di sini saya punya 2/5 radian. Dari definisi awal kita tadi, kita tahu bahwa 1 derajat adalah pi per 180 radian, atau 1 radian sama dengan 180 per pi derajat ya. Berarti di sini kita akan ubah 2/5 radian dikali 180 derajat per pi radian. Di sini coba kita hitung di kalkulatornya. Berarti ada 2/5 dikali 180 dibagi dengan 3,14. Di sini kita dapatkan 22,92 derajat. Nah, di sini kita coba sekalian mengubah desimal dari derajat ini ke menit dan detik ya. Jadi, kita pertahankan suku di depan desimal ini sebagai derajat, tersisa 0,92 derajat. Ini kita kalikan dengan 1/60 menit. Oke, jadi kita punya 22 derajat dikali, kita kalikan bukan 1/60 ya, kita kalikan dengan 60. Jadi ini saya hapus dulu, 60 menit, berarti kita punya berapa adik-adik? 0,92 dikali 60, berarti kita punya 50. Oke, sebentar ya. Berarti 0,922. Kita punya 55 menit. Ini koma berapa tadi coba ya? Nah, oke, kita cek lagi. 2/5 dikali 180 dibagi 3,4. 22,9299. Berarti ini 92,9 gitu ya. 0,929 dikalikan 60. 55,79 menit. Nah, di sini masih ada komanya. Nah, sekali lagi yang kita pertahankan adalah suku yang di depan desimal. Jadi 22 derajat dikali 22 derajat 55 menit. Nah, 0,79 menit ini kita kalikan dengan 60 sekon. Berarti ini 22 derajat 55 menit. Nah, 0,79 ini dikalikan dengan 60. Berarti kita punya 47 detik. Berarti 47 detik. Double aksen. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita mengubah dari radian ke derajat, lalu derajat desimal ini kita menjadikan ke menit dan sekon, berarti untuk suku depan desimal dipertahankan, kemudian di belakangnya dikalikan dengan 60, kita dapatkan menit, tandanya petik 1, kemudian menit yang desimal ini kita pertahankan, yang di depan desimal 55, yang desimalnya kita kalikan dengan 60, kita dapatkan yang sekon, seperti itu ya. Silakan dicoba dikerjakan untuk yang 2 ACD, kita lanjutkan ke keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu adalah 2pi dikalikan dengan jari-jari dan menyapu sudut sebesar 360 derajat. Dengan demikian, 2pi radian sama dengan 360. Ini tadi sudah kita bahas di latihan soal sebelumnya ya adik-adik. Nah, sekarang kita ke panjang busur. Jadi pada suatu lingkaran berjari-jari R, sudut pusat radian theta ini berhimpitan dengan panjang busur
yang disapu itu adalah sebesar S, dengan kata lain S-nya adalah R, jadi jari dikalikan dengan sudut yang dibentuk dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, panjang busur pada lingkaran satuan itu berkaitan dengan kita menggunakan suatu garis bilangan real. Nah, lingkaran satuan ini adalah lingkaran dengan jari-jari sebesar 1. Sedemikian hingga kalau kita ambil suatu garis bilangan di mana titik nolnya berada di titik ini, potong antara lingkaran dengan sumbu X positif, dan kita plotkan garis bilangan ini ke lingkaran, kita dapatkan nilai yang positif untuk yang putarannya berlawanan arah dengan jarum jam, dan kita dapatkan negatif yang putarannya searah dengan jarum jam. Nah, karena jari-jari lingkaran satuan itu adalah 1, sehingga kalau kita menentukan kelilingnya yaitu 2πr, kita akan dapatkan 2π. Nah, setiap bilangan positif bersesuaian dengan panjang busur S sama dengan R theta. Karena jari-jarinya 1, maka panjang busurnya sama dengan theta adalah pengukuran radian. Kalau kalian lihat ya, di gambar yang A, itu untuk putaran yang berlawanan arah jarum jam, sudutnya juga berharga positif. Untuk yang searah jarum jam, sudutnya berharga negatif. Nah, sekarang kita coba untuk latihan soalnya, untuk panjang busur. Di sini saya akan mengambil soal yang menurut saya agak menantang ya. Nanti adik-adik silakan mencoba yang lain. Di sini saya akan mencoba nomor 1 sebagai basicnya dan nomor 4 sebagai aplikasinya. Untuk 2, 3, 5, 6 silakan dicoba dan kita akan diskusikan di bagian komentar. Oke. Nomor 1, panjang lengannya adalah 12 cm dengan gerakan selama 20 menit. Oke. Kalau panjang lengannya adalah 12, maka R-nya adalah 12 cm dan tetanya adalah 20 menit. Ini akan kita ubah ke dalam ke dalam radian, sehingga ini kita kalikan dengan 2π/60. 2π ini adalah untuk radiannya, sedangkan menit ini kita bagi 60 untuk mendapatkan derajat ya adik-adik. Sehingga kita dapatkan sudutnya adalah 16,14 derajat. Sehingga kita dapatkan, bukan 16,14 ya. Kita kan mau ke radian. Ini berarti 1/3 kali 2π berarti 2/3π radian. Dengan demikian kita dapatkan panjang busurnya adalah R theta, berarti 12 cm dikalikan 2/3π radian sama dengan 24/3π cm atau sama dengan 25,12 cm. Nanti mengerjakannya sama dengannya berada di bawah ya adik-adik ya. Jadi diteruskan di bawah seperti ini. Tadi saya ke samping karena untuk mengakomodir keterbatasan layar, karena layarnya di sini bentuknya adalah landscape, jadi bukan portrait seperti kertas yang adik-adik gunakan untuk menulis. Jadi nanti menuliskannya seperti ini. Oke. Ini saya hapus saja. Kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 4 di sini, sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 8 mil per jam. 8 mil per jam sepanjang lintasan melingkar dengan jari-jari 2500 kaki. Nah, berapa sudut yang dibentuk dalam waktu 1 menit? Oke, langkah pertama di sini kita akan mengubah dari mil per jam ke kaki per menit, di mana kita ketahui bahwa 1 mil itu sama dengan 5280 kaki, sehingga V8 mil per jam 8 mil per 1 jam
Yang mil kita kalikan dengan 5.280 kaki per mil. Yang jam kita ubah ke 60 menit per jam. Sehingga kita dapatkan di sini V-nya adalah 704 kaki per menit. Nah, dengan demikian kita dapat menentukan jarak tempuhnya, yaitu V dikalikan dengan T, yaitu 704 kaki per menit dikalikan dengan 1 menit, yakni 704 kaki. Nah, yang ditanyakan itu adalah sudut yang ditempuh. Berarti kita cari dengan menggunakan persamaan S sama dengan theta R, sehingga tetanya sama dengan S dibagi dengan jari-jari. 704 kaki dibagi jari-jarinya adalah 2.500 kaki. Ini ekivalen dengan sudut sebesar 0,2816 radian, atau jika kita akan mengubah ke dalam derajat, berarti kita kalikan dengan 180 per pi. Di sini berarti kita dapatkan 16,14 derajat. Oke, adik-adik, akan kita lanjutkan lagi di part 2. Silahkan dipahami dan dicoba mengerjakan terlebih dahulu ya. Sampai jumpa.